Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat literasi, kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sugiono, Yesti Hawa, dan Siti Maisarah ingin menyampaikan materi tentang program perpustakaan yang akan kami laksanakan. Bahwasanya perpustakaan merupakan salah satu tempat yang sangat penting dan bermanfaat bagi pembelajaran masyarakat sepanjang masa, karena tersedia fasilitas yang menarik untuk memperoleh atau menimba ilmu pengetahuan yang luas dan berkualitas. Selain itu, juga menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi, serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat, sehingga memberikan manfaat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya. Nah, maka dari itu kami membuat program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam hal ini kami membuat pemberdayaan daur ulang sampah anorganik menjadi barang yang bernilai tinggi seninya dan menjadi nilai jual yang tinggi juga. Adapun latar belakang kami buat materi ini yaitu karena kita tahu permasalahan lingkungan merupakan isu yang tidak bisa kita hindarkan. Saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat sekitar dan khususnya Indonesia pada umumnya. Bisa dikatakan sampah setiap hari dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga, baik itu sampah organik maupun anorganik. Namun yang memperhatikan, sampah-sampah yang dihasilkan tersebut malah dibuang sembarangan di berbagai tempat, dan efeknya akan merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan jumlah produksi sampah setiap tahun akan bertambah seiring dengan bertambah jumlah penduduk. Jadi kita pasti mengetahui sampah-sampah sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk dibuat kerajinan tangan dan sebagainya. Dan saat ini kita ketahui juga pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah tersebut, terutama masalah sampah anorganik, namun belum mencapai titik kesempurnaan. Hal ini dikarenakan angka jumlah sampah yang ada di Indonesia sangat tinggi, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah sampah tersebut. Jadi kami berupaya supaya apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengarkan ataupun yang melihat video ini. Selanjutnya, limbah anorganik ini adalah limbah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Limbah anorganik ini memerlukan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya, dia akan lama membusuk ataupun hancur. Beberapa limbah anorganik diantaranya styrofoam, plastik, kaleng, dan bahan gelas atau beling. Salah satu pemanfaatan limbah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang. Jadi makanya kami ambil materi ini. Banyak kebutuhan ataupun penting sampah anorganik ini kita
bisa daur ulang. Adapun jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah, pembungkus makanan, kertas, plastik, mainan, botol dan gelas, minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Jadi di sini kami akan menyampaikan tentang sampah anorganik, yang dimana sampah tersebut bisa kita manfaatkan ataupun kita daur ulang. Jadi nanti ada penjelasan dari kami tentang sampah anorganik dan apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap daur ulang. Nah, apa aja sih tahap-tahap daur ulang yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama tahap yang bisa kita lakukan yaitu mengumpulkan, yakni mencari barang-barang yang telah dibuang seperti botol air, dus susu, kaleng, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memilah, yakni mengelompokkan sampah yang telah kita kumpulkan berdasarkan jenisnya seperti kaca, kertas, dan plastik. Nah, tahap yang ketiga yaitu menggunakan kembali. Nah, setelah kita pilah, kita carilah barang yang masih bisa digunakan kembali secara langsung dan bersihkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan kembali. Nah, yang keempat yaitu mengirim. Maksudnya mengirim yakni sampah yang telah kita pilah tadi ke tempat daur ulang sampah atau menunggu pengumpulan barang bekas keliling yang akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Nah, yang keempat yaitu kita lakukan daur ulang sendiri. Jika mempunyai waktu dan keterampilan, kenapa tidak, ya kan? Nah, melakukan proses daur ulang sendiri dengan kreativitas berbagai sampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan daur ulang sampah. Tapi sebelumnya saya akan memberikan contoh daur ulang sampah seperti apa sih yang bisa kita daur ulang. Nah, seperti ini. Nih, ini contoh tas yang sudah didaur ulang dari sampah ya. Ini dari sampah white coffee. Dari sampah white coffee bisa kita daur ulang menjadi sebuah tas. Nah, sebuah tas ini bisa kita jadikan sebagai nilai rupiah ya. Bisa kita jual belikan, ini mungkin sekitar 50.000. Selain dari sampah white coffee ini sampah apa sih yang sejenisnya? Nah, seperti sampah bekas pewangi ya, nirapika. Ini sampah jenis ini sama sampah jenis white coffee ini satu jenis. Dan sampah rapika ini pun bisa dijadikan tas seperti ini atau dompet atau lain sebagainya, bisa digunakan seperti ini. Nah, terus contoh lainnya seperti apa? Nah, contoh lainnya yaitu di sini ada sebuah guci. Nah, guci tampak bunga nih ya, atau vas bunga ini. Ini nih terbuat dari koran. Nih, lebih jelasnya ini terbuat dari koran. Nah, di sini saya tidak menjelaskan cara pembuatan dari tas ini, tapi di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari vas bunga ini atau guci ini. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama yaitu kita harus memiliki terlebih dahulu koran ya, koran. Nah, setelah kita memiliki koran, kita gunting sesuai dengan kebutuhan. Kita gunting. Nah, setelah kita gunting,
kita lipat koran ini kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Kita lipat kecil-kecil, sekecil-kecil mungkin. Nah, jadilah seperti ini ya. Setelah kita gulung banyak-banyak, jadilah seperti ini, lebih kurang seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa dilem karena lem di sini sangat dibutuhkan. Kita lem ya, agar dia tidak terpisah atau dia tidak terbuka kembali setelah kita gulung banyak seperti ini. Kita lem secukupnya. Nah, pokoknya kita membutuhkan gulungan koran seperti ini sangat banyak ya. Mungkin lebih kurang 200 atau 100 lebih, pokoknya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Mau sebesar apa sih vas bunga yang kita inginkan? Nah, sesuai dengan itu pokoknya gulunglah korannya sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, setelah itu tahap yang kedua yaitu kita akan membuat bagian bawah dari vas bunganya ya. Nih, bagian bawah. Nih, bagian bawah. Nah, caranya seperti apa? Tinggal setelah kita gulung panjang seperti ini, kita gulung. Kita gulung dengan rapi untuk bagian bawah dari vas bunganya. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Ini cuman digunakan satu buah koran. Tapi kalau mau besar lagi sebenarnya harus membutuhkan banyak koran. Nah, seperti ini. Ini tahap yang pertama ya, nih seperti ini. Kita buat aja, kita lipat, kita gulung sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, seperti ini lebih kurang. Nah, setelah itu jangan lupa dilem, gunakan banyak lem di sini. Nah, di sini sebenarnya pembuatan dari satu buah guci ini atau vas bunga ini membutuhkan lebih kurang dari seminggu ya, sesuai dengan pembuatannya, karena akan menunggu lemnya kering terlebih dahulu karena di sini menggunakan banyak lem. Seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu susah. Tadi saya memberikan tahapan atau memberikan teknik dasar dari pembuatan vas bunga ini. Itu teknik dasarnya pembuatan bagian bawah. Nah, sebenarnya setelah kita membuat teknik bagian bawah tadi, itu sebenarnya sama aja tekniknya, tinggal dibuat aja sesuai dengan keinginan, dibentuk aja sesuai dengan keinginan, diperbanyak saja koran yang putar. Nah, untuk lebih lanjutnya, kami di sini menghimbau untuk para warga, terkhususnya untuk para ibu-ibu. Nah, di sini yang ingin lebih mengetahui lagi bagaimana sih cara pembuatan dari vas bunga yang saya ajarkan tadi, karena tadi kan cuma saya ajarkan teknik dasarnya saja. Nah, untuk lebih mengetahuinya, kami di sini menghimbau untuk para ibu-ibu untuk mengikuti program yang kami buat. Terima kasih. Nah, dari pendauran ulang sampah anorganik ini dapat kita melihat keuntungannya itu yang pertama dari segi aspek lingkungan dan yang kedua dari segi aspek ekonomi. Nah, dari segi aspek lingkungan ini keuntungannya itu meliputi penghematan sumber daya alam, yang maksudnya di sini ketika pemenuhan bahan baku pabrik dari hasil pemulungan sampah yang menyebabkan penggunaan bahan baku yang berasal dari alam menjadi berkurang dan dapat ditekan. Selanjutnya, bahan baku dari alam dapat digunakan untuk proses produksi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, setiap ton daur ulang baja dapat menghemat 1,5 ton biji besi dan 3,6 barel minyak atau menghemat 67% energi. Nah, yang kedua keuntungannya itu pengurangan pencemaran lingkungan. Dari beberapa keunggulan daur ulang sampah anorganik yang berkaitan dengan penanggulan pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama mendaur ulang 1 ton kertas koran akan menyelamatkan 17 pohon
dan menggunakan kertas daur ulang dapat mengurangi 74% pencemaran udara, 34% pencemaran air, dan menghemat energi hingga 67%. Dan yang kedua itu usaha daur ulang sampah anorganik seperti kaca, plastik, kertas koran, kaleng, besi dapat mengurangi tumpukan sampah kota hingga 25%. Nah, keuntungan daur ulang sampah anorganik yang kedua yaitu bisa kita tinjau dari segi aspek ekonomi. Dari pemaparan sebelumnya bisa kita lihat bahwa tujuan materi ini yaitu untuk membentuk program perpustakaan yang dimana kita ambil dari daur ulang sampah anorganik untuk menjadi bahan yang bisa berguna maupun yang bisa menjadi nilai jual, yang tujuan ataupun sasarannya itu kepada UMKM, masyarakat, ataupun remaja yang bisa memanfaatkan dari limbah anorganik, baik itu dari limbah plastik maupun limbah kertas. Nah, dari situ kita bisa meninjau bahwa manfaat dari ekonomi itu kita bisa menciptakan lapangan kerja. Dari hasil pembuatan dari mendaur ulang atau recycle sampah anorganik ini, kita bisa menjadikan barang-barangnya itu menjadi yang bermanfaat dan menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Misal kita membuat guci atau hiasan gitu. Nah, kita bisa menjadikannya itu hiasan, tidak hanya hiasan tetapi kita bisa menjual kembali, dan dari situ kita bisa mendapatkan dana yang telah kita jual. Nah, itu contoh dari manfaat aspek dari segi aspek ekonomi. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa keuntungan daur ulang limbah plastik anorganik ini bisa kita lihat dari aspek lingkungan maupun aspek ekonomi. Namun dari keuntungan tersebut kami tetap menerapkan sistem 3R yang sering kita dengar, yaitu dengan istilah reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya pengurangan penggunaan dan sampah, yang artinya dengan mengurangi produk yang sampahnya yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan lagi. Contohnya mengurangi penggunaan plastik kresek. Nah, yang kedua reuse, yang artinya penggunaan ulang dengan menggunakan kembali kemasan atau produk yang sudah dipakai. Contohnya menggunakan kotak biskuit untuk tempat makanan. Dan yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang, dengan mendaur ulang bahan sampah agar dapat menjadi produk baru. Nah, dari program kami yang buat yaitu dengan merecyclekan produk yang akan berguna dan nanti bakalan menjadi nilai jual juga. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan gunakanlah sampah-sampah anorganik di sekitar kita menjadi yang lebih bermanfaat lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.